pengetahuan masyarakat. Yang akan dimulai dari Jovanda. Mesir kuno hingga abad pertengahan, metafisik abad ke-18, positifis abad modern, revolusi Prancis. Yang kelima seperti masyarakat secara teologis, masyarakat primitif, dan militerisme. Metafisik, masyarakat dogma dan masyarakat agraria. Yang posisi yang
Ya, mantap. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan membahas tahapan pengembangan masyarakat. Dimulai. Landasan pengetahuan. Teologi, secara teologis, kepercayaan dan kebiasaan. Secara metafisik, Prioritas secara teologis, para tokoh kepercayaan, militer dan kependetaan. Secara metafisik, sekian pemikir, pembaca agama dan juru hukum legalistik. Secara positif peradaban dengan ilmuwan, usaha industri dan filosof positif. Next. Next. Yang kelima adalah masyarakat struktural. Yang pertama secara teologis, yaitu masyarakat teologis. Masyarakat teologis itu menurut Auguste Comte adalah masyarakat yang bergantung pada hal-hal supranatural atau keagamaan yang untuk sebagai mereka melihat dunia. Yang kedua itu adalah masyarakat primitif. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang telah ada sejak adanya sejarah manusia. Mereka itu hidup di era yang dimana teknologi itu masih sederhana dan mereka sangat bergantung kepada alam. Yang ketiga adalah masyarakat militer. Masyarakat militer ini adalah masyarakat yang hidup di era militer yang sangat mendominasi dan berkuasa. Yang kedua secara metafisik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah masyarakat dogma dan yang kedua adalah masyarakat agraria. Masyarakat dogma itu adalah masyarakat yang sangat berpegang teguh pada suatu keyakinan, contohnya agama. Mereka akan sangat patuh dan taat kepada agama yang mereka anut. Yang kedua, masyarakat agraris. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang mata pencarian utamanya dalam bidang pertanian dan mereka hidup dengan sangat mengandalkan cuaca alam dan iklim. Terus yang ketiga secara positivis, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat industri dan masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah ini bagaimana? Masyarakat yang dalam bidang ilmiah seperti akademis, seperti sarjana dan peneliti. Manfaat mereka ini untuk menemukan penemuan-penemuan baru, teknologi-teknologi yang terbaru, dan juga untuk memecahkan berbagai masalah. Yang kedua adalah masyarakat industri, yaitu lebih ke dalam bidang ekonomi seperti pengusaha atau manajer ataupun pekerja di pabrik. Mereka ini tugasnya untuk menyediakan lapangan pekerjaan agar bagi para peneliti atau para masyarakat ilmiah tadi. Sekian dari kelompok kami, presentasi kelompok kami. Terima kasih. Mantap. kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tahapan pengembangan pengetahuan masyarakat. Yang pertama ada tahapan pengembangan. Tahapan pengembangan secara teologis, ada fiktif, supranatural, dan teologis. Yang kedua ada metafisik. Metafisik ada abstrak, ada filosofil, dan juga metafisik kritis. Dan yang ketiga ada positivis. Dia ada ilmiah dan empiris.
dan juru hukum atau legalistik. Yang ketiga positivis, ilmuwan, usahawan industri, dan filosof positif. Yang keempat klasik peradaban, teologis, Mesir kuno hingga abad ke-8, metafisik ada abad ke-18, dan positivis ada abad modern atau revolusi Prancis. Yang kelima struktur masyarakat secara teologis, masyarakat teologis, dan masyarakat liberalisme. Secara metafisik, masyarakat dogma dan masyarakat agraria. Secara positif, masyarakat industri dan masyarakat ekonomi. Ya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang tahapan perkembangan pengetahuan masyarakat yang akan dimulai dari Samuel. Pertama, pengetahuan pertama teologis, yaitu objektif, kedua fisik, yaitu keempat spekulatif, filosofis, dan metafisik kritis. Yang ketiga positivis, yaitu ilmiah dan pengetahuan. Yang kedua landasan pengetahuan, kebiasaan, metafisik, filsafat, dan konsep absolut. Yang positivis, rasional, dan observasi ilmiah. Yang ketiga otoritas, meliputi teologis, yaitu pada kepercayaan, militer, dan pemerintahan. Yang kedua metafisik, meliputi metafisikia, berpikir, dan berbicara agama. Dan juru hukum atau legalistik. Positivis terbagi menjadi tiga, ada tiga: satu ilmuwan, dua usahawan industri, dan filosof positif. Fase peradaban Mesir kuno hingga abad ke-8. Terakhir ada struktur masyarakat teologis, masyarakat primitif, dan masyarakat militerisme. Baru ada metafisik, masyarakat dogma dan masyarakat agraria, dan yang terakhir positivis, masyarakat ilmiah dan masyarakat industri. Terima kasih. Ya. Baiklah, di saat ini kami akan mempresentasikan tentang tahapan perkembangan pengetahuan masyarakat. Dan saat ini kami dari kelompok 2, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Priscilia Kerima. Saya Anta Sudarjan. Saya Muhammad Rahman. Dan baiklah, kita akan mulai dari Nadi. Pertama ada pengetahuan secara teologis, ada fiktif, supranatural, dan teologis. Baru yang kedua ada secara metafisik, ada abstrak, spekulatif filosofi, dan metafisik kritis. Dan yang ketiga ada secara ilmiah, secara positivis, ada ilmiah dan empiris. Yang kedua ada landasan pengetahuan, dibagi menjadi dua. Yang pertama teologis, kepercayaan, dan kebiasaan. Secara metafisik ada pengetahuan. Yang pertama teologis, kebiasaan, dan kepercayaan. Secara metafisik dibagi menjadi dua, filsafat dan konsep absolut. Yang ketiga secara positivis, logika, dan observasi Empiris. ilmiah. Mia, ayo. Yang ketiga ada otoritas. Secara teologis, yaitu merupakan para tokoh kepercayaan, militer, dan kependetaan. Secara metafisik ada metafisian pemikiran, pembicaraan agama, dan juru hukum atau legalistik. Dan secara positivis ada ilmuwan, usahawan industri, dan filosof positif. Yang keempat ada fase peradaban.
peradaban, teologi Mesir kuno hingga abad pertengahan, metafisik abad ke-18, dan positif abad modern revolusi. Serta yang terakhir ada struktur masyarakat. Secara teologis terdapat masyarakat teologis, masyarakat primitif, dan militerisme. Secara metafisik terdapat masyarakat dogma dan masyarakat agraria. Dan secara positifis terdapat masyarakat industri dan masyarakat ilmiah. Sekian dari kami, terima kasih. Ya. Kenalkan kami dari kelompok 7. Saat ini kami akan mempresentasikan tahapan perkembangan pengetahuan masyarakat. Landasan pengetahuan secara teologis, kepercayaan dan kebiasaan. Secara metafisik, filsafat dan secara positif, positivis, logika rasional dan observasi ilmiah. Yang ketiga otoritas, yaitu yang pertama teologi, para tokoh kepercayaan, pemikiran, dan kependataan. Secara metafisik, yaitu metafisisian, pemikir, pembicara agama, dan juru hukum atau legalistik. Yang ketiga secara positifis, yaitu ilmuwan, usahawan industri, dan filosof positif. Fase peradaban secara teologis Mesir kuno abad pertengahan, secara metafisik abad ke-18, secara teologis abad modern atau bisa disebut revolusi Prancis. Secara metafisik, secara dogma, Masyarakat secara teologis, yaitu masyarakat teologis, masyarakat primitif, dan militerisme. secara dogma, secara politik, masyarakat